إلى حضرة مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ابنته سيدتنا فاطمة الزهراء وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. شهدنا له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله إخواني من المرسلين ملائكة المكرمين والكرمين لحضرة الخلفاء الراشدين وبقية أصحاب العالمين. ثم إلى حمد الله المشير مغور بها برها برها إنما كان ويقول نأخذ سنة نفشان القدر الجيلاني رضي الله عنه. شهدنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة Ali kuburina minal muslimina wa sallallahu mu'minina wa minal sabaina wa madina wa syahadana wa syamasyyikhina wa mu'alimana wa dina khair hajatina hajat dunyawiyah wa ukhrawiyah fitna bi islahin niyat bijaisan Muhammadin khairin bariyah wa ali baiti kitabin nufusi zakiyah syailana lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Para jamaah ingkang tasawuf kula mulyakaken, dangu menika kita sareng-sareng belajar mentafsirkan surat Al-Kautsar. Katen sepindah malih wonten perintah menyembelih. Niki kita waos surat Al-Kautsar rumiyin. Insyaallah sasi ngajeng kita lajengaken tafsir dari surat Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Surat niki surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar niku termasuk digolongkan surat Makkiyah. Surat Makkiyah artosipun surat ingkang temurun dumateng Kanjeng Nabi saderenge Nabi hijrah wekdal tasik ten Mekah. Kane ngoten diberi nama Makkiyah. Surat Al-Kautsar niku digolongkan termasuk surat yang terpendek. Sebab surat Al-Quran ingkang terdiri atas 3 ayat niku surat Al-Kautsar kalian Al-Asri. Tapi Al-Kautsar niki langkung pendek. Ayatnya langkung pendek daripada Al-Asr. Dan niku lek ditingali dihitung 3 ayat wonten sedasa kalimat sekawan dosa kali huruf. Niki dalam beberapa penafsiran. Dados 3 ayat
terdiri atas 10 kalimat dan 42 huruf. Surat yang terpendek. Nah, kita tingali urutan niki nomor 108. Saderenge sak sampune surat Al-Maun. Al-Maun 107. Al-Kautsar 108. Tapi urutan surat niku mboten nuduhaken urutan turunnya ayat atau surat. Surat niki dalam beberapa keterangan turun dumateng Kanjeng Nabi sak sampune surat Al-Adiyat. Dados wonten urutan turun, wonten urutan mushaf. Nah, urutan turun niki disebut tartibun nuzuli, urutan turun. Tapi kalau urutan dan mushaf niki disebut tartibul mushafi. Dados tertib surat niku wonten kalih. Tertib nuzul karena tertib nuzul kalian tertib mushaf. Lek tertib mushaf berarti tinggal 5 won 108. Sak sampune surat Al-Maun. Kalau tertib turun niku sak sampune surat Al-Adiyah. Nah, tertib mushaf turun setelah surat Al-Maun niki para mufassir niku memberikan keterangan. Napa hubungannya antara Al-Maun dengan Al-Kautsar? Hubungannya adalah kebalikannya. Dados isi tema pokok dari surat Al-Maun niku kebalikan daripada isi surat Al-Kautsar. Terus ditingali dan ulumul Quran niku munasabah bainahuma ad-did ngoten, ad-diddu. Diddu niku kebalikan. Dados lek Maun niku menyebutkan beberapa keterangan orang-orang yang mendustakan agama, yang tidak menghiraukan anak yatim, tidak memberikan makan fakir miskin, dan mereka itu menahan hartanya untuk diberikan, sehingga namanya Al-Maun. Maun itu menahan. Beda dengan surat Al-Kautsar. Dan surat Al-Kautsar temriku wonten perintah wanhar, artosipun perintah untuk selalu mendermakan harta. Satu diantaranya dengan cara menyembelih binatang kurban. Dados semangat dari menyembelih binatang kurban niku saling berbagi. Sementara Al-Maun niku keterangannya temeriku mencegah hartanya untuk diberikan pada orang lain. Dados hubungannya nopo antara Al-Maun dan Al-Kautsar? Hubungannya kebalikan. Lek Maun niku profil orang yang pelit, tapi kalau Kautsar niku profil mereka yang dermawan. Nggih, niki keterangannya ngoten. Nah, surat Al-Kautsar niku wonten sabab nuzulnya mengapa surat ini turun. Sebab wonten keterangan surat ini turun setelah wafatnya putranya Nabi yang namanya Ibrahim. Terus saya ditingali sejarah niku putra putri Nabi kan wonten pinten? Wonten 7 ya. Sehingga Kanjeng Nabi niku digelari Abul Qasim. Sebab putra pertama beliau namanya Qasim. Putra yang kedua namanya Abdullah. Yang ketiga namanya pun Zainab. Rayini pun Zainab namanya Ruqayyah. Adiknya Ruqayyah namanya Ummul Kulsum. Adiknya lagi namanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Niki ndugi ibu Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Nah, Ibrahim niku wafat dalam usia 16 sampai 17 bulan. Di tahun ke-8 dari masa Hijriah. Nah, ibunipun Ibrahim niku naminipun Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Jadi sekian banyak istri Nabi yang memberikan keturunan hanya 2, Sayyidah Khadijah kalian Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Lah cucu Nabi wonten pinten?
Cucu Nabi niku wonten 8 ya. Ada 8. Cucu Nabi niku wonten 8 kan wonten nyanyian ya. Cucu Nabi 8 orang. Jadi apa itu tapi gitu. Cucu Kanjeng Nabi niku wonten 8. Dari pernikahan Sayyidah Zainab, putri tertuanya Nabi, dengan seorang yang namanya Abul As bin Ar-Rabi. Niku nggadahi kali. Setunggal Ali, nomor kali Umamah. Niki cucu Nabi dari Sayyidah Zainab. Ali kalian Umamah. Umamah niku SD. Terus Ali kalian Umamah. Mateng-mateng Sayyidah Ruqayyah Sima kali Sayyidina Utsman bin Affan. Niku nggak ada putra tunggal. Abdullah Ali niku wafat dalam usia yang kecil. Mboten sampai Sima, artinya tidak sampai dewasa. Mateng-mateng Sima malih Sayyidina Utsman menikah dengan Sayyidatina Ummu Kulsum. Cuma Sayyidatina Ummu Kulsum mboten gadhah putra. Ngantos kapundhut. Mateng-mateng sing paling banyak niku cucu Kanjeng Nabi ndugi Sayyidina Ali kalian Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah niku nggak ada putra gangsal. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhsin. Wonten malih ingkang memberikan nama Muhassin. Sayyidah Zainab kalian Ummu Kulsum. Dados cucunya Nabi wonten ingkang nami Zainab kalian Ummu Kulsum. Putrinya Nabi nggih wonten ingkang nami Zainab kalian Ummu Kulsum. Dadi nggih namine muter mawon ngeten. Ali, Umamah, Abdullah, Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhsin, Sayyidina Sayyidah Zainab, Ummu Kulsum. Dari sekian banyak cucu-cucu Nabi yang sampai Sima, sampai kemudian memberikan keturunan terus sampai saat ini keturunan Kanjeng Nabi begitu luar biasa banyaknya. Niku Sayyidina Hasan kalian Sayyidina Husain. Sehingga kenapa di dalam sejarah selalu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain seakan-akan cucu Nabi namun kali, tapi sebenarnya wonten 8. Nggih. Nah niki sejarahnya ngoten. Nah, waktu Ibrahim meninggal dunia dalam usia 16 sampai 17 bulan, ngantos kali tahun ya. Itu Kanjeng Nabi sudah luar biasa. Yang saat itulah kemudian orang-orang munafik, demikian juga kalian pemimpin orang-orang Yahudi, ingkang nami Ka'ab bin Ashraf. Jadi yang munafik niku ingkang nami As bin Wa'il. Niku mencaci Nabi luar biasa, menghina Nabi luar biasa. Dan apa? Cirinya bagi mereka ditinggal begitu banyak putra-putranya atau putrinya itu menunjukkan bahwasanya dibendu kalian Gusti Allah, dimarahi kalian Tuhan, ditinggalkan oleh Tuhan, diputuskan rahmatnya oleh Tuhan. Niku dalam tradisi mereka, gak ada putra wafat kecil, baru putra wafat karena Kanjeng Nabi kan putranya pun wafat sedoyo. Saat ini Kanjeng Nabi, ya kan? Qasim wafat. Abdullah wafat saat ini wafat dengan Kanjeng Nabi. Tinggal satu sinten. Namun kali sinten Zainab kalian Sayyidah Fatimah. Nah semuanya meninggal termasuk Qasim, Abdullah, Sayyidah Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Ibrahim. Niku meninggal semuanya. Sak derenge wafat dengan Kanjeng Nabi. Oh niku moten-moten dianggap Nabi niku terputus rahmatnya. Dianggap ditinggal kalian pangerane, dianggap dihinakan oleh Tuhannya. Akhirnya ngoten mandap surat Al-Kautsar. Dados turunnya surat Al-Kautsar niku nggak ada tujuan menghibur Nabi. Bahwasanya yang abtar bukan Kanjeng Nabi. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka, mereka yang mencelamu ya Muhammad, yang menghinamu ya Muhammad, yang menyindir-nyindirmu ya Muhammad, huwal abtar. Mereka itulah yang terputus. Sehingga mereka kemudian menggunakan pedal
pejahe Ibrahim niku menggunakan kesempatan seakan-akan Kanjeng Nabi niku abtar. Abtar niku atasipun terputus dari rahmat, terputus dari kasih sayang, terputus dari kasih perhatiannya Tuhan, terputus dan ditinggalkan. Dengan wafatnya sekian banyak putra-putri Nabi, termasuk yang terakhir Ibrahim. Matung-matung mandap surat niki dibalik, bahwasanya yang abtar niku bukan Kanjeng Nabi, tapi yang abtar adalah mereka yang telah menghina Nabi dengan kalimat apa? Inna syani'aka huwal abtar. Nah, kalimat syani'aka itu tidak hanya terjadi ketika dulu Al-Qur'an, ketika dulu turunnya surat Al-Kautsar, ngantos saniki. Sinten kemawon ingkang menghina Nabi huwal abtar. Huwal abtar. Maka terputus segala-galanya, termasuk yang menghina Nabi ingkang nami As bin Wa'il niku abtar. Nah, napa? Tidak punya keturunan, langsung saat itu bangkrut, usahanya gagal sedoyo dan dihinakan, sama dihinakan juga oleh kaumnya sendiri. Sinten? As bin Wa'il. Dan niki lek ditinggali apa namanya? Sababun nuzule wonten keterangan ngoten. Pun nggih. Sing nomor 3, pengertian Al-Kautsar. Al-Kautsar niku napa? Al-Kautsar niku artosipun isim apa namanya? Mubalaghah dari katsir. Katsir Kautsar. Kados Naufal dari nafal, Naufal. Katsir Kautsar. Kados kata Kautsar niku menunjukkan sesuatu yang amat sangat banyak. Sehingga misalnya wonten lare matun dugi merantau ngoten ya. Mantuk niku matun-matun kan ditangketi kalian tanggine. Gawa apa anakmu ngoten ya. Ma yahmilu ini kan bahasa Arab ya. Wis bahasa ngoten lah. Napa anakmu yang dari sana datang membawa apa? Niku biasanya mereka niku jawabnya ngeten, yahmilul Kautsar. Mereka atau dia membawa harta yang banyak. Itu sesuatu yang banyak niku diucap dengan menggunakan kalimat Kautsar. Nah niki lek berkaitan kalian harta. Berkaitan kalian sifat dia, kalau Kautsar berarti dia amat sangat dermawan. Terus ngeten. Jadi dia itu Kautsar, dua Kautsar atau sepun dia amat sangat dermawan. Padahal disifati ten panggenan Kautsar niku kata debune. Nggih misale kok mboten nate diresiki nggih ya. Kata debune ta mriku, maka tiang Arab niku napa menamakan hadal makan Kautsar. Kautsar niku karena banyak debune. Kados kesimpulanipun Kautsar niku menunjukkan sesuatu yang banyak dan amat sangat banyak sekali. Monggo Kanjeng Nabi dalam keadaan sedih ditinggal kalian Ibrahim putranipun, dihinakan lagi kalian tiang-tiang niku wau, termasuk Wa'il kalian sinten Ka'ab niku wau, diangkat kalian Gusti Allah, dimotivasi inna a'tainakal Kautsar, sungguh telah kami berikan kepadamu ya Muhammad Kautsar, kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Lek ditafsiraken malih niku temen iku wonten keterangan Kanjeng Nabi diberi hak kenabian, ya kan? Kanjeng Nabi diberi hak napa maringi syafaat. Bahkan wonten ayat napa wa rafa'na laka dzikra. Tidak ada nama yang lebih banyak diingat, tidak ada nama yang lebih banyak diucap, tidak ada nama yang lebih banyak diucapkan kecuali nami Kanjeng Nabi. Wa rafa'na laka dzikra. Bahkan keturunan yang paling banyak niku nggih teng Kanjeng Nabi. Kalau mau kitab napa niku niku diperkirakan nggih ya. Keturunan Kanjeng Nabi sing semangkit niku sekitar 15-an juta dan niku menyebar ke seluruh dunia. 15 jutaan. Ingkang matur Syekh Samiroi dan kitabipun Al-Masad Al-Bayaniyah. Udal piyambak niku ditanggleti tentang inna a'tainakal Kautsar. Niku mateng-mateng piyambak mateng-mateng matur keturunan Nabi sampai sekarang dimuliakan oleh Allah bahkan mencapai angka 15 jutaan. Dan Nabi akan selalu
napa niku diucapkan, ditinggikan namanya, baik ketika melafalkan kalimat syahadat terus ya. Karena syahadat niku mboten saleh, mboten syahadat Rasul. Hanya asyhadu an la ilaha illallah mboten sah. Sebab napa model itu syahadat Rasul, hanya syahadat tauhid. Berarti napa ditinggikan namanya oleh Allah. Nomor kali innallaha wa malaikatahu shalluna ala nabi. Nomor 3 salat yang mengucap asmani Kanjeng Nabi, bersolawat Kanjeng Nabi niku batal. Karena salah satu daripada napa rukun qauli inggih menika membaca sholawat, ya kan? Nah, niki termasuk dalam ayat wa rafa'na laka zikra. Niki termasuk kausar. Wonten malih kang mentafsiri kausar niki telaga kausar. Sehingga menjang wonten telaga yang itu adalah haknya Kanjeng Nabi. Telaga namanya telaga kausar. Oke, termasuk mukjizat niku nggih masuk kausar, kenikmatan yang banyak. Termasuk Al-Qur'an hingga dimandamaken dumateng Kanjeng Nabi. Maka temuriku wonten keterangan 16 penafsiran kata Al-Kausar niki. Inna a'tayna kal kausar. Lajeng ayat sak sampunipun fasholli li rabbika wanhar. Maka setelah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, perintah fasholli memang khitabnya kepada Nabi. Tapi fasholli juga khitabnya kepada kita. Kita pun mendapatkan khitab perintah dengan kalimat fasholli li rabbika wanhar. Sehingga perintahnya adalah bersyukur. Saapi-api rasa syukur inggih menika jumenengaken memperbanyak ibadah sholat. Makanya ngoten-ngoten mriki perintahane fasholli li rabbika kepada Tuhan. Berarti sholat dengan penuh keikhlasan. Fasholli li rabbika. Menjaga hubungan vertikal kita dengan Allah. Tapi wanhar juga menjaga hubungan horizontal, yaitu dengan memperbanyak derma. Di antaranya adalah menyembelih binatang kurban. Monggo mriki wonten keterangan ngeten. Hukumnya menyembelih kurban itu disundi. Temriku wonten kalih, secara umum wonten kalih. Setunggal wajib. Niki pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kenapa menyembelih binatang kurban wajib? Sebab perintah wanhar niki berdekatan atau bergandengan dengan perintah sholat. Jadi fasholli, maka sholatlah li rabbika, hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhan. Artinya sholat dengan keikhlasan. Wanhar, dan berkorbanlah. Sholat mriki wajib, maka wanharnya juga wajib. Bagi yang mampu, bagi yang mampu. Kados haji wajib bagi yang mampu. Maka wanhar niku wajib bagi yang mampu. Niki menggah Imam Abu Hanifah. Sementara yang lainnya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal menghukumi sunnah. Mengapa? Karena fasholli temriki berkaitan kalian sholat Idul Adha. Tapi sajengipun Imam Abu Hanifah, Idul Adha niku wajib. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri sunnah. Idul Adha menggak Imam Abu Hanifah wajib. Mengapa? Niku mau fasholli, sholat itu apa yang dimasukkan di sini? Karena gandeng kalian penyembelihan yang namanya kurban, maka fasholli temriki Idul Adha. Sanjangipun Imam Abu Hanifah wajib. Tapi 3 imam yang lainnya mengatakan sunnah yang sangat dianjurkan, namanya sunnah muakkadah. Maka wanharnya juga sunnah muakkadah, tapi amat sangat dianjurkan. Ngaten nggih. Maka ada perbedaan antara a'immatul mujtahidin. Lah, ketika seseorang ingin berkorban, maka temuriku wonten keterangan ngeten. Menggak Imam Malik, kurban niku saged damel keluarga. Sebab kita tinggali sejarah nggih. Kanjeng Nabi niku nate berkorban 2 kambing
dan berkorban 100 unta. Jarang ngaten. 2 kambing 100 unta. Disembelih oleh beliau sendiri. 2 kambing yang sangat gemuk, warna putih, tanduknya bagus, saya keterangan ngoten. Nate nggih korban 100 unta. Yang dikorbankan niku dalam bahasa hadis bahimatul an'am. An'am. An'am niku unta, matun ngoten sapi atau sejenisnya, yaitu kerbau, kambing ataupun domba. Nah, secara kurban niku amat sangat panjang nggih. Nggih kita ngertos lah mriku wonten cerita Habil kalian Qabil ya. Yang kemudian Habil dan Qabil diperintahkan untuk berkorban. Cuma Qabil niku nggak ada ghil, nggak ada kedengkian di dalam dirinya. Sebab sejatosnya mboten purun nyimah adike sinten Habil. Terus Qabil niku ganteng, nggak ada adik, kembar namine Iklimah. Sementara Habil mboten sinten ganteng, nggak ada adik kembar, nggih mboten sinten cantik, namine Labuda. Tapi kan harus disilang, akhirnya mboten Qabil menikahi Labuda, Habil menikahi Iklimah sing ayu niku, bener mboten purun, tapi nggih pun keranten syariat nggih akhirnya nggih purun. Nah dari situlah kemudian ada ghil. Pramila menika kita niki selalu berdoa jangan sampai ada ghil dalam diri kita. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Jangan engkau jadikan dalam hati kami ya Allah ghil. Ghil niku sifat dendam, sifat iri, sifat dengki. Dan niku bermula dari situ. Nah, kados iblis niku kan hanya sujud takzim kan mboten pareng kan, mboten purun kan. Diberi Gusti Allah niku, sebab di dalam dirinya wonten ghil. Qabil sampai teko mecahi Habil, ya karena di dalam dirinya ada ghil. Yang saat itu matur ngoten digegen kurban. Nah, kurbannya Habil karena dia itu seorang peternak, maka mengkorbankan domba yang terbaik. Sementara Qabil karena dia seorang petani, semestinya mengkorbankan atau menyiapkan hasil panen yang terbaik, tapi piyambak ini pun namun milih biji-biji yang buruk, hanya sekadar mengukurkan napa niku kewajiban. Akhirnya matur ngoten yang diterima korbannya Habil, korbannya Qabil mboten diterami. Ini ku wau gara-gara wonten ghil niku wau. Akhirnya mboten dipendet kurbannya Habil niku dipendet. Nah, wekdal Nabiullah Ibrahim alaihi salam badhe nyembelih putranipun Nabi Ismail dengan perintah Allah. Tapi mboten mafadainahu bidzibhin azim. Nabi Ismail digantos kalian Gusti Allah kalian domba. Nah, niku wonten keterangan tentang tafsir Baidawi mboten lebat. Dombanya dari mana? Niku sebenarnya domba kurban daripada Habil. Dan terus dua sejarah yang sangat panjang itu disatukan oleh Allah. Napa? Kurbannya Habil ini sebagai ganti daripada kurbannya Nabi Ibrahim untuk menggantikan Nabi Ismail. Terus itu sejarah ngoten. Terus niku napa? Wonten hubungan ya antara kurban syariat kurban yang pertama Qabil kalian Habil dan syariat kurban yang diperintahkan Allah karena Nabi Ibrahim niku pernah berkata jangankan yang seperti ini aku lek duwe anak begini Nabi Ibrahim wekdal niku dereng kada putra aku lek duwe anak lek misale kok digengken kalian Gusti Allah tak kurban niku nate ngucap ngoten niku sehingga matur ngoten diuji kalian Gusti Allah ya wis kurbanno iku anakmu ngoten niku. Sesuatu ini kan aku lebihan kan sampai tahu ngomong bahwasanya apapun yang Allah berikan akan aku korbankan termasuk anak niki ujiannya Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim macam-macam digelari kalian Gusti Allah dengan kalimat apa? Khalilullah. Nggih. Kados niki tentang keterangan ngoten. Matur-ngoten berkaitan kalian niat niku Kanjeng Nabi ketika berkorban dengan dua kambing niku nggak ada niat
napa untuk keluarga semua. Nah, berkaitan dengan niat itu wonten perbedaan antara Imam Syafi'i kalian Imam Malik. Lah Imam Malik niku matur ngeten. Tiang korban kemudian berniat untuk keluarganya itu boleh. Misalipun beto mriki sapi utawi kambing nggih. Ngoten-ngoten kita ngleti. Niki kurbane sinten? Niki kurban keluarga kula. Berarti pun mengucap keluarga kula berarti keluarga siapapun yang ditanggung oleh orang ini niku asal pahala sedaya. Keterangan ngoten. Jadi keluarga sinten nggih keluarga tertukar untuk keluarga kawah iki mboten sak bani-banine nggih mboten. Terus keluarga yang dimaksud adalah mereka yang ditanggung oleh pemilik kurban niki. Niku angsal pahala sedaya. Ini dalam pandangan Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i matur, napa? Kurban itu harus atas nama satu orang. Terus misalnya wonten ingkang nyalap mriki, ini kurbane sinten? Ini kurban keluarga, nggih atas nama sinten? Kita ngerti ngoten. Kenapa? Karena kurban itu hanya satu. Loh, bagaimana agar pahalanya itu bisa untuk yang lainnya? Nah, ini perbedaan ini ya. Waktu menyembeli, niku diniati pahala untuk semuanya. Imam Syafi'i ngoten. Jadi waktu menyembeli, niku pahalanya untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hada minka wa ilaika. Fataqabbal minni. Lek niku nyembeli piyambak. Tapi kalau diwakili jagal, maka wataqabbal min sinten kurbane sinten. Sehingga niat itu sebenarnya tidak bisa ditaukilkan kecuali dua. Niat itu tidak bisa ditaukilkan, diwakilkan kecuali dua. Napa? Dalam penyembelihan diwakilkan kepada jagal. Dalam pembagian zakat fitrah diwakilkan kepada panitia. Terus yang bagikan panitia, tapi sebenarnya panitia ini hanya sifatnya membantu. Karena untuk nopo niku penertiban pembagian akhirnya ngoten dihandle kalian panitia. Sebab sebenarnya ketika seseorang itu mau mengeluarkan zakat fitrah maupun mal, maka dirinya yang memberikan. Tapi kan dihandle kalian panitia, ditaukilkan niat itu dan panitia. Nah panitia niki ngoten mempunyai ya sampun mafhum lagi. Cuma keterangan ngoten bahwasanya yang diberikan niku mboten zakate panitia, tapi napa? Zakate tiang ingkang napa menyalurkan zakat fitrah maupun malnya melalui panitia. Sehingga mboten perkataan napa? Taukilun niyah. Termasuk menyembeli. Nyembeli niki sebenarnya yang menyembeli niku pemilik korban. Tapi sebab gimana biasanya beli ya, aku disembelih gak mati-mati ya, pemain membeli kambing, sapi, kemudian biasa nggak mungkin lagi ya, gak tegong ya. Maka kemudian ditaukilkan, dimintakan bantuan. Maka si jagal ini matang katanya nyembeli. Tapi ini gua niat ini gua wataqabbal min sinten. Tapi misalnya disembelih piyambak, Kanjeng Nabi niku 100 unta, niku disembelih 63. 63 disembelih piyambak kalian Kanjeng Nabi wekdal haji wada. Sisanya 27 unta, 37 unta niku disembelih kalian Sayyidina Ali. Niku rupane Kanjeng Nabi 100 unta, 2 kambing atau domba. Dan misalnya piyambak nggih mini, tapi misalnya gadani tiang kurbannya orang dan dia hanya sebagai yang menyembelih, maka niatin apa? Wataqabbal min sinten disebatakan. Nah, wekdal nyembelih ini kila terus Imam Syafi'i diniati pahalane niku damel sedaya keluarga. Kan nggih? Niki niate ngoten. Niki keterangan fasolli li rabbika wanhar. Wonten malih keterangan malih misale unta itu untuk 10 orang disundi, utawi sapi untuk 10 orang disundi. Lah niki wonten keterangan wekdal teng Hudaybiyah. Nan haru ma'ar Rasulillah napa budna niku unta an asrin wa baqara
an sab'in wa baqara an sab'atin. Artinya sahabat wekdal niku ngedalaken kurban satu unta untuk 7 orang, satu sapi untuk 7 orang. Dan Nabi tidak mencegah. Berarti niku menunjukkan dibolehkannya berkorban sapi dengan 7 orang, atau unta dengan 7 orang, atau kurang, unta dengan 2, 3, 4 maksimal 7, sapi bisa 2, 3, 4 maksimal 7. Sebab keterangan ingatkan bagaimana sahabat berkorban bersama Nabi saat itu teng Hudaybiyah. Dan Nabi tidak ikut bahasanya arisan, arisan korban, artinya tidak sapi terus sekian banyak. Mboten nate Nabi menate. Dan Nabi pun tidak pernah berkorban sapi. 2 kambing, 100 unta. Dari sinilah maten sebagian ulama niku mengatakan bagusan mana kurban kambing kalian kurban sapi. Niku wonten ingkang matur bagus kurban kambing. Sebab napa? Kanjeng Nabi berkorban kambing, mboten nate berkorban sapi. Tapi misalnya kok kamu sedoyo, ya daging gede. Ya, masa kita mriku ya. Kami sedoyo nggih, dagingnya gede, nggih. Dan dibagi terus pundi. Akhirnya matur ngoten, atas dasar itulah diantaranya matur ngoten berkorban dengan sapi tapi dengan sistem arisan niku wau per bulan pinten kalian 350 nggih. 300 nggih. 300 niku ping 10 bulan nggih. 3000 kali 7 21 nggih sak motenan nggih ya. Kepengin napa ketinggal lagu ngageng kedik nggih ditambahi mana sejutaan ngoten kan pun saged 25 26 niku pun gagal lah nggih ya. 350 kilo pun wonten niku. 300 wonten nggih sak motenan. Sewingin niku ditimbang 21 niku 311 kilo. 311 kilo niku 20% kan tulang ya. Jadi nggih sik wonten kali atusan kilo lah setunggal sapi niku. Yang dibagi niku nggih saged angsal setunggal kilo kali kiloan, setunggal kilo setengah lah. Mboten sebeten katang ya menurut ya. Nah niki ada dasar itu akhirnya ngoten ditekankan niku malah sapi. Tapi dua-duanya niki nggih tetap akan menjadi napa niku ladang pahala kita. Terakhir wonten matur-matur ingkang matur ngeten. Pesta kurban menepas nguwat sirot numpak kurban binatang kurban niku. Malah wonten tagih kula iki matur ngeten. Delak ngoten kula lak ben tau nak kurban. Wis kula buka rental ae men ya. Di rental lho ya. Oh piyambake niku kurbane sapi, kurbane niku kambing, buka rental terus. Bukan gua sama sing rental, bayangan itu bayangan dunia gitu. Lah niku sebenarnya riwayat dari Imam Ad-Darimi. Hadis niku dhaif nggih. Hadis niku dhaif. Niku wonten ingkang matur temriku hadis nggih. Tapi mboten hadis jatuh nggih. Karena dhaif. Niku napa? Istafrihu duhayakum fa innaha matoyakum ala sirat. Ngoten hadisnya ngoten. Tapi niku dhaif. Istafrihu duhayakum fa innaha matoyakum ala sirat. Atasipun napa? Pilihlah binatang kurbanmu yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, ngoten nggih ya. Mengapa? Fa innaha mongko setuhune duhaya binatang-binatang kurban itu matoyakum kendaraan kalian ala sirat ketika nyebrangi sirat. Sehingga ada keyakinan bahwasanya yang berkorban nanti akan Allah hadirkan kambing, unta atau sapinya ngut sirot nyamel unta kali sapi niku wau. Nah niki agak berbeda dengan keterangan dalam Al-Qur'an layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakiyana luhut taqwa minkum. Artinya tidak sampai daging dan darahnya kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah keimanan dan ketakwaan kita.
Tur malih wonten keterangan dalam satu hadis sahih pun yang menceritakan bahwasanya dilalunya sirat niku dengan kendaraan yang berupa binatang niku menenten. Yang ada temen niku wonten keterangan kados kilat, jadi set langsung mlebu surga. Kados angin, set langsung mlebu surga. Kados burung berarti nopo dengan mudah melewati sirat. Kita ngerti. Tapi nggih wonten sing merangkak. Nah niku wonten keterangan nek kendaraan sing rupi binatang kurban niku. Tapi inilah yang kemudian menjadi motivasi. Terus pun ini nopo. Tapi jangan dijadikan dasar sebagai dasar kita untuk berkorban. Hanya motivasi mawon. Oh, mene lek gelek napa niku korban berarti Allah mudahkan makin napa napa niku namanya kejadian-kejadian makin di kiamat akan Allah mudahkan. Jalan ini akan dimudahkan kalian Gusti Allah. Sebab napa? Sebab kita niki nate berkorban selama kehidupan kita. Kita ngoten. Terus wonten keterangan ngaten. Pun nggih. Inna syani aka huwal abtar, terakhir sesungguhnya mereka yang mencelamu ya Muhammad, yang menghinamu ya Muhammad, yang mencacimu ya Muhammad, huwal abtar, mereka itulah yang terputus. Dua keterangan Asbin Wa'il akhirnya matu-matu ditinggal kali napa keluargane, ditinggal kali banine, keluarga kali golongane sampai matu-matu menderita bahkan tidak mempunyai keturunan. Niki balik. Oke, niki mawon nika saged kula sampaikan berkaitan kalian tafsir dari surah Al-Kautsar. Monggo mbok menawi wonten pertanyaan. Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Untuk urutan surat rumiyin karena belum dibukukan dalam bentuk mushaf. Masih ditulis di atas alat tulis yang sederhana. Kadang ditulis di atas pelepah, kadang di pelepah kurma, kadang ditulis di atas kayu, diukitan kayu, kadang diukitan di atas batu yang dilicinkan, ya, termasuk ngitan tulang. Sebab waktu itu alat tulis bukan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Niki rahasia mengapa Quran turun kepada orang Arab. Nggih jawaban singkatnya nggih kan Kanjeng Nabi niku nggih tiyang Arab ngeten ya. Tapi ada rahasianya mengapa? Karena tiyang Arab niku nggadahi kemampuan untuk menghafal luar biasa. Jadi mereka niku amat sangat kuat dalam hal menghafal. Misalnya keturunan ngoten mbah-mbah itu saged nyebutaken niku. Ingatannya itu luar biasa tajamnya. Dan sangat kuat sekali. Niki rahasia yang Arab. Mboten ngoten, tradisi menulis niku jarang. Ketemu ngoten. Yang Arab niku gampang napa menghafal, seneng menghafal daripada menulis. Sehingga bukti sejarah tulisan niku amat sangat langka bagi orang Arab. Sehingga Kanjeng Nabi kan ngirim beberapa sahabat untuk belajar nulis. Tenpuni, ten versi kalian tumbas kertas kalian niki karena memang nggak ada saat itu nggak ada. Dan mereka baru belajar untuk menulis. Sehingga Nabi Al-Ummi niku atasipun Nabi tidak pandai menulis. Tetapi kalau menghafal luar biasa. Sehingga waktu itu memang Quran tidak dicatat dan belum dibukukan. Nah, bagaimana urutannya? Isyarahnya apa? Kan ngeten ya. Maka isyarahnya adalah Nabi ketika menjadi imam. Karena Kanjeng Nabi ketika menjadi imam pernah membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Berarti urutannya niku Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kalau ayat niku sampun atas napa niku perintah Nabi. Mandap ayat, mandap wahyu, manggil beberapa penulis kutabil wahyi, ngoten Nabi matur.
taruhlah ayat ini di tempat ini, di tempat ini. Niki napa? Penulisan ayat. Do'u hadil ayat fi kada wa kada. Dan keterangan ten ulumul Quran ini. Nah, kalau urutan surat bagaimana? Urutan surat itu dengan melihat isyarat Nabi. Nomor kali isyarat pun Kanjeng Nabi wekdal Ramadan niku didugeni kalian malaikat Jibril. Maka di situ malaikat Jibril dan Kanjeng Nabi niku tadarus. Namanya urdo. Urdo niku menampakkan. Maka Nabi membaca, malaikat Jibril mendengarkan dan berubah menjadi manusia, menjelma menjadi manusia malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril membaca, Nabi menyimak. Agar ada yang mengetahui urutan itu, akhirnya matan Zaid bin Sabit diikutkan. Sehingga Zaid bin Sabit niku menjadi istimewa. Mengapa? Karena beliau yang sering diikutkan oleh Nabi dalam urdo, terutama urdo yang terakhir. Di tahun di mana saat itu wafatnya Kanjeng Nabi ke tahun 10 Hijriah. Itu 2 kali. Bahasa kita nggih khotamat ping kali lah. Dan itu dihadiri oleh Zaid bin Sabit. Sehingga Zaid niku ngertos urutan nopo niku ngertos. Sebab nderek tadarus ngoten. Kanjeng Nabi maos, Zaid kalian malaikat Jibril nyimak. Malaikat Jibril maos, Zaid kalian Nabi nyimak. Terus ngertos urutannya. Mulai Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, An-Nahl, ya apa? Al-A'raf, kemudian apa? Taubah ya, Taubah, ngoten Yunus ya, 10 ya, Yunus, Ar-Ra'd dan seterusnya. Ini urutannya ngertos. Akhirnya ngoten pada masa Sayyidina Utsman diurutkan karena dimushafkan urut sehingga sahabat pun boten enten sing berselisih. Kalau Fatihah pertama, 2, Al-Baqarah dan seterusnya niku. Sebab wonten sing nyekseni sinten Zaid bin Sabit. Wekdal Zaid derek urut al-akhir kali Kanjeng Nabi. Sehingga ulama sepakat bahwasanya urutan ini termasuk tauqifi. Jatuh wonten tauqifi, wonten tauqiki. Kalau tauqif, wakaf sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul, maka nggak boleh dibolak-balik urutannya. Sabun niku pun ketetapan kasih. Sehingga kok misalnya wonten mushaf membalak-balikkan nomor urutan surat, niku kenging termasuk muharrif merubah-rubah ayat. Dan niku termasuk menyimpang dan harus dibenarkan. Harus urutannya pun jelas tidak boleh dirubah karena itu sudah sepakat tauqifi. Senaoso wekdal turunnya ayat memang urutannya itu tidak ada sebab belum termushafkan. Kita ngeten penjelasan ngeten. Sehingga ngoten wonten ulama ngoten menggolongkan hawamim. Berarti urutan hamim. Tawasin berarti akan Tosimim beberapa kali diurutkan seperti itu. Okay. Dan itu isyarat ngoten. Termasuk Nabi waktu ngaos Quran, jadi simak kalian siapa sesuai kalian urutan ini kuah. Sama nggih? Monggo nintenipun. Jawa nih. Okay. Wah cocok pun. Monggo. Iya, monggo. Kaitan dengan hadis yang tadi, yes. Lewat pembahasan surat tadi. Yeah. Bagaimana kita menyikapi kalau anak kita sekarang ini bertanya, Yeah. apakah tetap itu dimotivasi Yeah. atau kita benarkan? Yeah. Itu tidak benar. Yeah. Yang benar itu bagaimana dan kawan kita. Yeah. Kita jawab yang mana kira-kira? Okay. Niku Sayyidina Ali nanti matur menyampaikan sesuatu ke anak niku ala qadri ukulihim. Ala qadri ukulihim niku sebatas kemampuan anak itu menerima informasi. Nah niki anak yang akan kita beri keterangan niku di kelas apa ngoten nggih ya. Misalipun baru TK ngoten nggih. Gimana napa? Dimotivasi ngono. Wis kaya tumpakan niku ngoten ya. Sing napa? Rajin nabung. Ngoten ya.
Napa mboten. Akhirnya mboten dijajakno niku. Mboten napa? Mboten napa? Mboten niku jadi kate gawe kurban. Wis engko disangoni ayah 5.000 sampai ini kita dicelengi 1.000. Akhirnya nyelengi. Semangatnya napa? Saya kurban, saya gawe tumpakan meniten sira. Nyelengi 1.000 katanya ya. Karena kalau dijelaskan kan mboten sampai lagi ya. Dijelaskan hadis mboten mungkin paham. Nah, dengan berjalannya waktu misalipun sudah cukup usia, misalipun dalam kondisi alia, misalipun akil balik, baru kita beri penjelasan. Oh, hadis ini ngeten, sebenarnya itu amal-amal semuanya itu mempunyai imbas kepada kita, semuanya tidak terkecuali kurban. Kira itu ngoten. Nah, niku kalau berkaitan dengan hadis, selama dia bertanya ya kita jawab. Yang mau bertanya yang mau bisa dijelaskan. Misalnya pun tanglet. Dan ini ya benar mau sanjangin ini kalau kurban ini pun makin tamerikon ini wonten niki damel kendaraan wasirot. Nah kita sampaikan dulu yang benar. Hadis tentang naik sirot, apa melewati sirot, niki. Nah, hadis niki digolongkan doif karena memang doifnya karena memang hadis ini hanya sebagai penyemangat saja. Jadi sampai misalnya ini, yo ojo krono ngono. Kita katakan ya. Tapi pasti semua amal itu memberikan kemanfaatan kepada kita. Dados syafaat ya. Dengan apa sababiyah kita mendapatkan syafaat itu bil amalis soleh. Jadi tawasul kan ya. Kalau tawasul itu masih wonten perbedaan berkaitan dengan tawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau tawasul dengan amal kebaikan, hatta Wahabi pun juga membolehkan dan membenarkan kalau tawasul itu juga dengan menggunakan amal kebaikan. Ya satu di antaranya apa? Berkorban niku. Jadi kita niki mboten pareng tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 Dzulhijjah niku siyam. Rahasianya karena saat itu kita dalam keadaan berbahagia. Yang bahagia niku mboten pareng poso. Termasuk Idul Fitri kan ya. Bahagia kok poso, ya gak poso, wong iftar kok. Ngaten. Terus judulnya niku napa? Bahagia. Lek Idul Fitri mboten pareng poso napa? Sebab kita sudah selesai melakukan ibadah puasa Ramadan, ya kan? Dan kita sudah kembali kepada kesucian. Jadi gembiranya kita niku karena kita kembali kepada kesucian, dosa kita diampuni oleh Allah dan kawaladin yuladu bihi ummu. Seperti halnya anak yang baru dilahirkan oleh orang tuanya. Nah, kalau tanggal 10 Dzulhijjah kejadian 11, 12, 13 maka kita pun berbahagia. Mengapa? Karena saudara kita wekdal sakniki sing haji niku sampun sempurna melakukan manasikul haji. Ya kan? 9 Dzulhijjah mereka mboten pareng poso teng mriku, kita poso. Kalau mereka bisa wukuf di Arafah, maka kita pun wukuf di tempat kita masing-masing. Jadi ini yang dinamakan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kados nahnu iyyaka na'budu, kami beribadah kepadamu ya Allah. Maka kami artinya tidak diri kita saja, tapi tiang seluruh dunia niku. Artinya kalau kita wukuf ya, kalau mereka wukuf pun ngantos ketika Arafah niku kita nggak melakukan apa-apa. Karena waktu itu mustajabah. Karena wukufnya mereka al-hajju Arafatun, haji itu Arafah. Arafah tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Maka tabarukan dengan apa yang dilakukan oleh saudara kita di Arafah. Pun ngantos pas wekdal Arafah niku udah melencer. Niku mboten prayogi. Sehingga biar kita fokus ibadah disunahkan puasa Arafah. Wabil khusus ba'da sholat zuhur. Karena waktu mustajabah ketika wukuf di Arafah niku ba'da sholat subuh, ba'da sholat duhur ngantos asar. Ya mustajabah sedaya nggih, karena waktu itu kan waktu istimewa. Tapi dalam beberapa keterangan niku malah pada duhur.
Artinya ketika besok tanggal 9 Dzulhijjah pun ngantos disia-siakan antara waktu zuhur ngantos asar. Misalnya damel tilem, niku rugi kan apa? Waktunya istimewa. Setahun cuma sekali, 9 Dzulhijjah. Diupayakan seluruh keluarga untuk berpuasa. Dan pondok kan akhirnya sak pondok praing ya, sama 9 Dzulhijjah. Dan suci nggak? Juga dan alamana. Tapi dianjurkan, tapi mungkin nggak buat libur gitu. Tapi kalau ten suci, ten Mbak Soleh ini libur. Libur 9 Dzulhijjah libur, poso sedoyo. Nah untuk apa? Waktu itu mustajabah. Khususipun pada sholat zuhur ngantos asar. Jangan tinggali keterangan Gus Bahagia. Jangan tulis Arafah Gus Bahagia, ini kan muncul niku. Begitu luar biasanya waktu niku, walaupun dalam beberapa keterangan kitab ini menunjukkan itu, tapi coro mana niku nggih gak serek lah, kono wukuf ngetung bunga Gusti Allah nggih ya. Nah, mereka kok turu kira-kira kan gak cocok ya. Meskipun waktu ini kayak benten ya, kan waktu jarak ya, benten jam niku. Tapi itulah yang namanya waktu. Tetap kita melihat waktunya, mboten wah iku kono iku mboten wis mboten di pas kono Arafah mboten. Wis pokoke tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah Arafah, kita berpuasa, kita gunakan waktu antara zuhur kados asar. Nggih langkung sae ket mulai subuh nggih ya. Tapi waktu mustajabah ini kok nggih mantun zuhur ngantos asar. Dan mereka itu selesai menunaikan ibadah haji selesai dengan bertahalul kubro. Nah kita sebagai bentuk rasa senang 10, 11, 12, 13 mboten poso malah dosa. Untuk apa? Merayakan kebahagiaan seperti halnya saudara kita yang berhaji merayakan kebahagiaan sampun melakukan ibadah haji. Kita ngaten. Terus niki siring ngaten. Sampun nggih cekap nggih. Mboten malih. Sampun. Niki mawon ingkang saged kula sampaikan berkaitan dengan tafsir surat Al-Kautsar. Insyaallah sasi ngajeng kita mulai pengawasan surat Yasin. Monggo kita tutup kanthi doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuafi ni'amka mazida rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li ma'adin sundani. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hamdal mursalin wa ilal malaikatil mukarramin wa zidna 'ilman wa fahman wa qalbina sallimna ya Allah min afatid dunya wa nabil akhirah. Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz wa ghafur rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin al-basyirun nadhirus siratal wa salama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Tadi mendoakan betul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka wa ta'ala yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim sallallahu rabbuna